Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Faisal. Kali ini saya akan membahas sedikit materi tentang prinsip kerja interface yang akan membahas tentang interface serial, paralel, dan USB port. Dan materi ini pun bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah sistem mikroprosesor. Langsung saja kita masuk ke interface. Di pembahasan tentang interfacing, mungkin akan menimbulkan banyak kemungkinan. Interfacing adalah istilah yang digunakan untuk pengantaran atau antarmuka. Antarmuka yang dimaksudkan dapat berupa antara perangkat keras atau hardware dalam komputer atau dapat berupa proses pengirim data melalui saluran telekomunikasi yang digunakan oleh manusia seperti telepon atau komunikasi seluler lainnya. Atau dapat juga diartikan terhadap tampilan sebuah aplikasi yang dapat dilihat oleh manusia. Pembahasan pada bagian ini adalah pembahasan untuk antarmuka perangkat komputer. Di dalam sebuah unit komputer terdapat berbagai terminal. Terminal tersebut dapat berupa terminal serial, paralel, dan USB. Sebelumnya ditemukan USB, maka port yang paling banyak digunakan adalah serial dan paralel. Tetapi setelah penemuan USB, penggunaan port jenis ini semakin berkurang. Hal ini didukung oleh keuntungan yang ditawarkan melalui teknologi USB. Kita masuk ke serial port. Jadi terminal seri adalah port yang menggunakan teknik interfacing secara seri. Dalam teknik ini masing-masing bit data dikirim secara berurutan atau serial. Sehingga dalam 1 detik atau satuan waktu hanya 1 bit data yang dikirim, lalu data berikutnya sampai semua data yang akan dikirim sudah terkirim. Kemudian ada jenis-jenis serial port, yaitu ada 2 jenis komunikasi data melalui port serial, yaitu yang pertama ada sinkron. Komunikasi sinkron adalah komunikasi data di mana clock dikirim bersamaan dengan data. Kemudian keduanya ada asinkron. Jadi pada asinkron clock tidak dikirimkan bersamaan dengan data, tetapi dibangkitkan pada masing-masing sisi pengirim dan penerima. Dan keuntungan dan kelemahan serial port. Keuntungannya adalah 1. Tidak membutuhkan banyak jalur. Kemudian ada jarak pengiriman jauh. Kemudian banyak microcontroller menggunakan SCI atau serial communication interface untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Kelemahannya adalah kecepatan pengiriman lebih lambat. Serial port lebih sulit ditangani karena data di komputer diolah secara paralel, sehingga data dari dan ke serial port perlu dikonversi ke serial. Kemudian dari segi perangkat lunak, lebih banyak register yang digunakan atau terlibat. Nah, setiap karakter akan dikirim dengan diawali start bit dan diakhiri dengan stop bit, sehingga dalam pengiriman satu karakter dibutuhkan 10 bit data. Pengiriman dilakukan dari bit yang paling rendah, seperti gambaran yang di sini, diawali dengan dari rendah, bit 1, atau low significant bit, sampai ke bit yang paling tinggi, yaitu most significant bit. Nah, seperti ini gambarannya. Nah, kemudian pada komunikasi data serial dikirimkan dalam bentuk kode biner. Untuk nilai logika 1 adalah tegangan negatif 3 sampai negatif 25 volt, dan untuk logika 0 sebagai tegangan plus 3 sampai dengan plus 25 volt. Dengan demikian tegangan dalam komunikasi serial memiliki ayunan tegangan maksimum 50 volt. Dengan besarnya range tegangan ini, maka dalam komunikasi secara seri memungkinkan untuk menggunakan kabel yang lebih panjang karena gangguan-gangguan mudah diatasi. Sementara untuk tegangan negatif 2 sampai plus 3, nilai logikanya tidak terdefinisi. Kemudian pada transfer data secara serial dikenal dengan tiga istilah berikut ini, yaitu ada 1, simplex. Pada transfer data simplex, transfer data hanya berlangsung satu arah. Contoh transfer data dari sensor. Kemudian ada half duplex, yaitu pada transfer data half duplex, transfer data bisa berlangsung dua arah tetapi tidak bisa bersamaan. Contohnya transfer data dengan menggunakan HT. Kemudian yang ketiganya ada full duplex, yaitu pada transfer data ini, transfer data bisa berlangsung dua arah secara bersamaan.
Contoh transfer data dengan menggunakan telepon. Kemudian contoh dari serial port yaitu RS-232 adalah standar komunikasi serial antar periferal dalam komputer yang dikembangkan oleh Electronic Industry Association atau EIA. Penggunaan yang paling umum adalah antar komputer dengan modem atau komputer dengan komputer. Standar ini menggunakan piranti dalam implementasinya. Piranti yang paling umum dipakai adalah plug DB9 atau DB25. Untuk RS-232 dengan DB9 biasanya dipakai untuk serial komputer pribadi dan dipakai untuk modem. Nah, berikut adalah gambaran dari RS DB25 dan DB9. Nah, ini untuk DB25 pinnya pun ada 25 pin dan DB9 ada 9 pin. Kemudian ini ada gambaran dari konfigurasi pin out pada RS-232 pada DB9. Ini singkatan dan ini adalah deskripsinya. Kemudian ada gambaran jika port RS-232DB9 digunakan untuk menghubungkan komputer dengan komputer, maka konfigurasinya adalah sebagai berikut. Nah, seperti ini gambaran dari DB9. Nah, kemudian ada jenis lain. Jenis serial lain adalah RS449, RS422, dan RS423 yang pada dasarnya berhubungan dengan RS232 tersebut. Nah, kita masuk ke parallel port. Jadi interfacing dengan menggunakan parallel port berbeda dengan interfacing dengan menggunakan serial port. Pada interfacing ini, bit data dikirim secara bersamaan atau paralel dan tiba secara bersamaan juga. Pada interfacing ini, 8 bit data dikirim secara bersamaan pada satu waktu. Nah, berikut adalah gambaran ilustrasinya. Kemudian ada keuntungan dan kelemahan parallel port. Keuntungannya, pengiriman data lebih cepat dibandingkan serial port tadi. Kelemahannya yaitu menggunakan banyak jalur. Kemudian hanya efektif untuk jarak yang pendek saja. Model parallel port berdasarkan IEEE 1284 ada 5 mode, yaitu mode yang pertama yaitu compatibility mode. Mode ini adalah mode alur maju, digunakan untuk transfer data dari PC ke periferal. 8 bit data dikirim dalam detik. Penggunaan data compatibility adalah karena setiap terminal paling sederhana harus dapat menangani mode ini. Kemudian ada nibble mode. Mode ini adalah mode alur mundur, digunakan untuk mentransfer data dari periferal ke PC. Data dikirim 4 bit secara bersamaan, sehingga untuk membentuk karakter-karakter yang dikirim pada sisi penerima harus ditata ulang atau reassemble. Oleh karena itu, mode ini akan lebih lambat. Kemudian mode yang ketiga yaitu ada bit mode, yaitu merupakan modifikasi dari mode nibble. Pada mode ini, data telah dapat dikirim per byte dalam 1 detik. Contoh, port yang menggunakan mode ini adalah PS2 dalam komputer masa kini, digunakan untuk terminal keyboard dan mouse. Kemudian yang mode keempat adalah IPP atau Exchange Parallel Port Mode. IPP bekerja dalam 2 mode, baik jalur maju maupun mundur. Mode ini dapat mentransfer 1 byte data dalam satu waktu pada setiap jalur. Keuntungan utama dari mode EPP dibandingkan dengan compatibility, nibble, dan byte adalah pada kecepatannya. Mode ini dapat menulis dan membaca 1 bus ISA sudah. Mode ini juga dapat dengan sangat cepat mengubah arah data. Hal ini membuat mode ini adalah pilihan yang sangat baik untuk periferal penyimpanan data. Mode ini telah mencakup penggunaan mode sebelumnya jika dibutuhkan. Kemudian ada mode yang kelima yaitu Extend Capability Port atau ECP mode. ECP adalah pengembangan lebih lanjut dari mode EPP. ECP ini mendukung 2 jalur. Perbedaannya adalah adanya buffering data dan adanya DMA yang mendukung pembacaan dan penulisan data secara langsung ke memori, sehingga tidak menjadi beban dalam sistem CPU.
Juga sistem pengompresan data sehingga akan menyebabkan data lebih efisien. Nah, pengalamatan atau addressing parallel port. Pengalamatan standar parallel port atau SPP biasanya adalah pada range berikut ini. Nah, seperti ini gambarannya. Biasanya satu komputer akan memiliki 3 LPT. Nah, seperti ini. Yaitu LPT1, LPT2, LPT3. LPT1 dapat menempati alamat 378H. Nah, LPT1 menempati ini. Sedangkan LPT2 menempati alamat 378H atau 278H. Ini LPT2 menempati range 2 dan 3. Dan LPT 3 hanya bisa menempati 278H. Nah, ini untuk LPT 3. Penempatan ini dapat dimodifikasi pada Windows. Kemudian kita masuk ke USB port. Jadi penggunaan serial dan parallel port sangat terbatas dalam hal transfer data. Sementara perkembangan teknologi membutuhkan transfer data yang lebih cepat. Universal Serial Bus atau disebut juga dengan USB adalah solusi untuk masalah ini. Dengan menggunakan USB, transfer data berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan dengan penggunaan port type lainnya. Berikut ini adalah performa USB. USB titik 3 interface-nya, kemudian type-nya ada 2 simplex serial, include PC-nya 127 per bus, distance-nya 9 tipikal, up to 49 with 5 hub, speed-nya bisa sampai 5G, dan typical use-nya bisa menggunakan mass storage dan video. Keuntungan dan kelemahan USB port. Jadi keuntungannya mudah digunakan karena dapat berkonfigurasi secara otomatis oleh OS. Dapat digunakan untuk banyak jenis periferal. Dapat dihubungkan dengan komputer dalam kondisi hidup sehingga tidak perlu mematikan komputer terlebih dahulu. Kemudian kecepatan yang berlipat mencapai 5 GB per second untuk USB dengan 4 bus. Kemudian yang kelima, murah dan mengurangi pemakaian energi. Kelemahannya pun tidak dapat digunakan dalam komunikasi peer-to-peer. Kemudian hanya efektif untuk jarak yang pendek dan dibutuhkan hub untuk jarak yang lebih jauh. Dan tidak dapat digunakan untuk komputer-komputer tua karena ketidaktersediaan port. Dan USB port, pengembangan USB port masa kini telah sampai versi 3.0. Tetapi yang banyak digunakan dalam masyarakat atau universalnya biasanya versi 2.0. Masing-masing versi ini sangat berbeda dalam hal kecepatan transfer. Konektor pada USB ada 2, yaitu konektor seri A dan B. Nah, berikut adalah gambaran dari konektor seri A. Kemudian ini adalah gambaran dari konektor seri B yang mungkin jarang dipakai. Ini sering dipakai oleh masyarakat pada umumnya. Kemudian dari konfigurasi pada kabel USB untuk pin 1 yang nama FCC, deskripsinya plus 5 VDC. Pin 2 ada D-min atau data min, dan pin ketiga ada D+, data plus, dan pin keempat ada GND atau disebut juga dengan ground. Nah, mungkin sekian dari saya, mohon maaf banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.